Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Nah, pada kesempatan kali ini Kak Naim akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin nih. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita masuk ke tema berapa? Ya, betul sekali. Hari ini kita masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema yang pertama, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran yang pertama. Sebelum Kak Naim melanjutkan pembelajaran, adik-adik sambil menyimak buku paketnya masing-masing ya, supaya adik-adik dapat lebih mudah menerima materi yang akan disampaikan oleh Kak Naim nantinya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Benny dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan sangat riang. Kira-kira Benny dan Tiur menyanyikan lagu apa ya sehingga mereka bernyanyi dengan sangat riang? Nah, Kak Naim akan mengajak adik-adik semua menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Benny dan Tiur. Sebelumnya Kak Naim akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Setelah Kak Naim memberikan contoh, nanti adik-adik bisa mengikuti nyanyian tersebut. Nah, lagu tersebut yaitu berjudul Berdayung, karya dari Ate Mahmud. Adik-adik, sebelumnya Kak Naim akan memberikan contoh bagaimana cara menyanyikan lagu Berdayung tersebut. Adik-adik bisa menyimak ya. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarlah bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, itu tadi merupakan contoh dari lagu Berdayung. Gimana nih adik-adik? Udah pada bisa belum ya menyanyikannya? Kira-kira mudah atau sulit dalam menyanyikan lagu tersebut? Tentu saja mudah ya. Jika kita menyanyikan bersama-sama dan terus belajar, maka kita akan lebih mudah dalam menyanyikan dan menghafalkannya. Selanjutnya Kak Naim minta nanti adik-adik bersama-sama ya menyanyikan lagu tersebut. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih mengenai lagu Berdayung ya adik-adik. Selanjutnya Kak Naim pengen tanya nih, kira-kira apa isi lagu yang telah kalian nyanyikan tadi ya? Ada yang tahu nggak ya? Tadi lagu yang kita nyanyikan itu berisi tentang apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Isi lagu Berdayung karya dari Ate Mahmud adalah ajakan kepada generasi muda untuk bekerja keras menuju masa depan yang cerah. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana cara adik-adik dalam menyanyikannya? Tadi adik-adik dalam menyanyikannya kira-kira dengan ekspresi bagaimana ya? Apakah dengan ekspresi sedih, menangis, atau senang, atau dengan riang? Ada yang tahu gimana jawabannya? Betul sekali, kita harus menyanyikan lagu Berdayung tersebut dengan riang dan gembira. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan panjang pendek nada di atas ya. Nada 2 ketuk yaitu memiliki ciri-ciri di belakang angka terdapat titik. Nah, di situ adik-adik bisa lihat ya, tepat di belakang angka 7 ada sebuah titik. Di belakang angka 6 juga ada sebuah titik. Jadi adik-adik dalam menyanyikannya yaitu sebanyak 2 ketuk. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Gimana adik-adik, paham nggak?
Jadi nada dua ketuk itu memiliki ciri-ciri jika di belakang angka memiliki sebuah titik. Begitu ya adik-adik ya. Nah, sedangkan nada yang satu ketuk itu memiliki ciri-ciri tidak memiliki titik atau garis di atas angka. Adik-adik bisa melihat ya gambar di atas. Gambar di atas kan merupakan ada angka yang tidak memiliki titik atau garis di atasnya ya. Berbeda dengan nada dua ketuk tadi. Nada dua ketuk tadi memiliki titik tepat di belakang angka. Jika nada satu ketuk tidak memiliki titik di belakang angka. Jadi adik-adik sudah bisa ya dalam membedakan nada dua ketuk dan nada satu ketuk. Kak Naim ulangi sekali lagi ya. Jika nada dua ketuk itu memiliki ciri-ciri ada satu buah titik di belakang angka, sedangkan nada satu ketuk tidak memiliki titik di belakang angka. Gimana adik-adik, sudah paham ya? Jika belum paham nanti bisa langsung ditanyakan ke Kak Naim. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang coba diskusikan kegiatan berikut bersama teman-temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk, sedangkan beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Jadi adik-adik bisa ya menentukan mana nada dua ketuk dan mana nada satu ketuk. Nah, gambar di atas merupakan gambar yang sudah ditentukan panjang pendek nadanya. Ada nada satu ketuk dan ada nada dua ketuk. Nah, sampai sini adik-adik bisa ya dalam menentukan panjang pendek nada dan menentukan mana nada satu ketuk dan mana nada dua ketuk. Gimana adik-adik? Bisa ya semuanya ya? Selanjutnya, Kak Naim akan membacakan sebuah teks bacaan berjudul Bermain Perahu Kertas. Adik-adik bisa sambil menyimak di bukunya masing-masing ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, dari teks bacaan tersebut, Kak Naim punya beberapa pertanyaan nih buat adik-adik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira isi dari teks tersebut tadi apa ya? Jika adik-adik memperhatikan dan menyimak, pasti adik-adik tahu isi dari teks bacaan tersebut apa. Ada yang tahu kira-kira tadi isinya apa? Betul sekali. Isi dari teks tersebut yaitu Benny sangat senang bermain perahu kertas. Sekarang nih pertanyaan yang kedua ya. Dapatkah adik-adik menceritakannya kembali? Berilah tanggapanmu terhadap cerita temanmu. Kira-kira adik-adik bisa nggak ya jika disuruh menceritakan kembali? Tentu bisa ya, karena ceritanya cukup pendek dan mudah diingat. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan tanggapan buat cerita temannya? Ada yang bisa? Ya, boleh. Ceritanya sudah bagus. Itu termasuk tanggapan. Masih seputar mengenai perahu kertas tadi ya adik-adik, karena yang punya pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kira-kira ada yang tahu dalam bermain perahu kertas itu kita menggunakan benda apa saja? Ada yang tahu? Betul, perahu kertas dan baskom air. Jadi dalam bermain perahu kertas yang kita perlukan adalah perahu kertas tersebut dan baskom yang berisi air. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Gimana ya kira-kira memainkan perahu tersebut? Ada yang tahu? Betul, dalam memainkan perahu tersebut yaitu
Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Setelah itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan ya adik-adik. Di sini Kak Naim punya sebuah pernyataan, yaitu Beni membuat 2 buah perahu kertas, Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas, kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, jika digabungkan, kira-kira berapa ya jumlah perahu semuanya? Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut, adik-adik bisa melihat ya contoh gambar di samping. Jadi ada 3 buah kotak. Masing-masing kotak yaitu berisi 2 buah perahu. Perahu pertama yaitu milik Beni, perahu kedua yaitu milik Tiur, dan perahu ketiga yaitu milik Ayah. Jadi dapat dituliskan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dapat dituliskan juga yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, di mana 3 adalah jumlah kotak dan 2 isi masing-masing kotak, sedangkan angka 6 yaitu jumlah setelah digabungkan. Jadi jumlah kotak tadi kan ada 3 ya adik-adik. Nah, isi masing-masing kotak tadi berapa? Betul 2. Sedangkan jumlah setelah digabungkan seluruhnya menjadi sebanyak 6 perahu. Jadi jika dituliskan yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6, atau bisa juga dalam bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Gimana sampai sini adik-adik, ada yang ditanyakan atau masih bingung? Nah, jika masih ada yang belum paham, nanti bisa tanya ya sama Kak Naim ya. Nah, selanjutnya Kak Naim punya nih contoh soal. Nah, jadi bisa melihat ya di samping ya. Nah, itu kan ada 2 buah kotak, di mana masing-masing kotak berisi 3 perahu. Jadi yang harus diisi kira-kira penjumlahannya berapa ya? Ada yang bisa? Betul sekali. Jadi yang harus diisi yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6, di mana 3 itu yaitu isi dari masing-masing kotak. Selanjutnya, berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Atau bentuk perkaliannya tadi gimana ya kira-kira ya? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, di mana 2 adalah banyaknya kotak, sedangkan 3 adalah isi dari masing-masing kotak. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Adik-adik bisa ya dalam mengerjakannya ya. Nah, masih ada soal lagi nih buat latihan adik-adik, yaitu ada 3 buah kotak. Masing-masing kotak berisi 1 buah perahu. Kira-kira penjumlahannya berarti yang harus dituliskan berapa ya adik-adik? Ada yang bisa? Betul sekali, penjumlahannya berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, di mana 1 adalah isi dari masing-masing kotak atau banyaknya perahu di dalam kotak. Nah, sedangkan jika digabungkan berarti atau dalam bentuk perkaliannya gimana ya adik ya tadi ya? Ada yang bisa menuliskan? Betul sekali, dalam perkaliannya atau jika digabungkan semuanya yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3, di mana 3 adalah banyaknya kotak dan 1 adalah isi dari masing-masing kotak atau banyaknya perahu di dalam kotak. Nah, apabila adik-adik sudah paham pembelajaran pada pagi hari ini, Kak Naim cukupkan. Apabila Kak Naim ada kekurangan atau kesalahan, Kak Naim mohon maaf yang sebesar-besarnya ya adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih.